Seorang wanita konglomerat yang biasanya hidup dikelilingi kemewahan, tiba-tiba duduk lemah di ruang rawat rumah sakit jiwa dengan wajah penuh luka. Tak ada yang tahu kalau semua itu hanya penyamaran. Hanya satu perawat santri miskin yang sabar menyuapinya tiap hari. Saat hubungan mereka mulai dekat dan rahasia besar hampir terbongkar, ternyata. Sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam itu hujan turun tipis di halaman rumah sakit jiwa Anur. Seolah langit pun sedang menahan sesuatu yang tak sanggup dijatuhkan sekaligus. Seorang perempuan berjalan tertatih melewati gerbang besi dengan pakaian kusut, sandal sebelah nyaris putus, rambut berantakan, dan wajah yang sengaja dibiarkan kotor. Tak ada satupun orang yang akan mengenalinya sebagai Felicia Maheswara, pewaris tunggal keluarga konglomerat yang namanya berkali-kali muncul di layar berita ekonomi. Di tempat itu, ia bukan siapa-siapa. Ia hanya perempuan tanpa arah yang menatap kosong ke lampu koridor, seperti orang yang baru saja ditinggalkan kewarasannya. Petugas jaga yang duduk di meja depan hanya melirik sekilas. Tidak ada tatapan hormat, tidak ada senyum dibuat-buat seperti yang biasa Felicia dapatkan di hotel, kantor, atau acara bisnis. Di mata mereka, perempuan di depan itu hanyalah masalah baru yang harus cepat dibereskan. Nama? Felicia tidak menjawab. Bibirnya bergetar kecil. Ia sudah berlatih selama berhari-hari di depan cermin. Cara memandang tanpa fokus. Cara bernapas putus-putus. Cara menggigit bibir sendiri seolah sedang berbicara dengan bayangan dalam kepala. Semua ia lakukan agar terlihat meyakinkan. Petugas itu mendecak kesal. Kalau mau masuk, jangan bikin repot. Felicia menurunkan pandangannya. Dalam dadanya, jantung berdetak begitu keras sampai ia takut suara itu terdengar keluar. Ini bukan permainan kecil. Sekali ia salah melangkah, ia bisa dikurung sungguhan di tempat yang bahkan namanya tak pernah ia dengar sampai seminggu lalu. Seminggu lalu, ia masih duduk di ruang kerja apartemennya yang luas, menatap setumpuk dokumen akuisisi yang terus didorong Adrian untuk ia tanda tangani. Adrian, suami kedua ibunya, lelaki yang sejak kematian ayah kandungnya berubah menjadi orang paling sibuk mengatur hidupnya. Awalnya semua tampak wajar. Adrian mengaku hanya ingin menjaga perusahaan tetap stabil. Ia bicara soal tanggung jawab, soal keselamatan aset, soal tekanan pasar. Namun semakin Felicia membaca dokumen itu sendiri, semakin banyak kejanggalan yang tidak bisa ia abaikan. Nilai perusahaan anak cabang yang diturunkan paksa. Pemindahan aset ke pihak ketiga. Nama-nama baru yang mendadak muncul di jajaran pengurus. Dan di antara semua keganjilan itu, Felicia menemukan sesuatu yang paling membuat darahnya dingin. Sebuah catatan kecil terselip di laci ayahnya yang lama tak dibuka. Sudah kusam, sudutnya terlipat, dan tintanya hampir pudar. Hanya ada 3 hal di sana. Nama rumah sakit jiwa Anur. Sebuah tanggal 2 minggu sebelum ayahnya meninggal. Dan satu kalimat pendek yang seolah ditulis dalam keadaan tergesa. Kalau aku terlambat, cari orang yang pernah dibawa ke sana. Sejak membaca kalimat itu, Felicia tak bisa tidur. Ayahnya dinyatakan meninggal karena kecelakaan mobil di jalan tol. Semua bukti terlihat rapi. Terlalu rapi. Tak ada saksi yang jelas. Tak ada rekaman lengkap. Sopir cadangan keluarga mendadak menghilang. Dan Adrian menjadi orang pertama yang bergerak cepat mengambil kendali seluruh perusahaan. Seolah ia sudah tahu persis apa yang harus dilakukan begitu kabar duka datang. Felicia menahan semua curiganya sendirian. Ia tak berani bicara pada siapapun. Orang-orang di sekelilingnya kini terasa seperti dinding yang punya telinga. Maka lahirlah rencana nekat itu. Menyamar. Menghilang dari radar keluarga. Masuk ke rumah sakit jiwa yang tertulis di catatan ayahnya. Mencari sendiri siapa orang yang pernah dibawa ke sana. Bawa ke ruang observasi, kata petugas perempuan sambil menarik lengan Felicia. Sentakan kasar itu membuat Felicia hampir refleks menepis. Namun ia menahan diri. Ia membiarkan tubuhnya goyah, membiarkan kepalanya miring seolah tak paham apa yang sedang terjadi. Seluruh harga diri yang selama ini ia jaga dipaksa runtuh di langkah pertamanya. Koridor rumah sakit itu panjang dan dingin. Cat dindingnya mengelupas di beberapa bagian. Bau obat bercampur lembab menusuk hidung. Dari salah satu kamar terdengar seseorang tertawa keras lalu menangis sesaat kemudian. Dari kamar lain terdengar gumaman ayat-ayat yang bercampur rintihan. Tempat itu bukan sekadar suram. Tempat itu seperti menyimpan putus asa dalam bentuk udara. Felicia didudukan di kursi besi.
Seorang perawat memegang dagunya terlalu keras, memeriksa matanya, lalu mencatat sesuatu di lembar formulir tanpa benar-benar melihat wajahnya. Di hadapan perlakuan seperti itu, Felicia merasakan hal yang belum pernah ia rasakan selama 28 tahun hidupnya. Ia tidak dianggap manusia. Tak ada yang peduli siapa dirinya. Tak ada yang peduli apakah ia ketakutan. Tak ada yang peduli apakah tangan yang mencengkeramnya terlalu sakit. Semua berjalan begitu cepat, begitu dingin, begitu biasa bagi mereka yang sudah terbiasa melihat orang-orang kehilangan martabat di tempat itu. Malam pertama datang bersama bunyi pintu besi yang ditutup dari luar. Felicia duduk di ranjang tipis dengan punggung menempel ke dinding. Lampu kamar remang. Bayangan jeruji membelah lantai seperti garis-garis penjara. Ia memeluk kedua lututnya, berusaha menahan tubuh yang mulai gemetar bukan karena dingin, melainkan karena penyesalan yang datang terlambat. Ia memang ingin mencari kebenaran. Tapi ia tak pernah membayangkan harga awalnya semahal ini. Dari ujung lorong terdengar suara seorang perempuan berteriak memanggil ibunya berkali-kali. Di kamar seberang, seseorang menggedor pintu lalu meracau tentang ular di bawah tempat tidur. Setiap bunyi memukul kepala Felicia seperti palu. Ia menutup telinga, memejamkan mata, namun semuanya justru terasa lebih dekat. Untuk sesaat, ia ingin menyerah. Ia ingin keluar dari sana, kembali ke apartemen mewahnya, mandi air hangat, memeluk bantal mahal, dan berpura-pura tak pernah menemukan catatan ayahnya. Ia ingin menjadi Felicia yang biasa lagi. Perempuan yang dingin, tertata, dan tahu harus berkata apa dalam setiap rapat. Namun bayangan wajah ayahnya datang tanpa diundang. Wajah yang dulu selalu teduh saat menjemputnya sepulang sekolah. Wajah yang tak pernah meninggikan suara meski ia sedang keras kepala. Wajah terakhir yang hanya bisa ia lihat melalui peti tertutup karena tubuh sang ayah disebut terlalu rusak akibat kecelakaan. Air mata turun begitu saja. Felicia buru-buru mengusapnya. Tangisan bukan bagian dari rencananya. Ia datang dengan kepala penuh siasat, bukan dengan hati selemah ini. Tapi di tempat itu, semua lapisan yang selama ini melindunginya seperti terkupas satu persatu. Menyisakan anak perempuan yang sesungguhnya belum pernah selesai kehilangan ayah. Entah pukul berapa, pintu kamarnya terbuka pelan. Felicia refleks menegang. Seorang pria muda masuk sambil membawa nampan kecil berisi semangkuk bubur, segelas air, dan kain hangat. Ia berpakaian sederhana, seragamnya tidak serapi perawat utama lain, seolah pekerjaannya mencakup banyak hal sekaligus. Di kepalanya terpasang peci hitam. Wajahnya teduh. Tidak tampan dengan cara yang mencolok, tetapi menenangkan dengan cara yang aneh. Ia menaruh nampan di meja kecil lalu menarik kursi pelan agar tidak berisik. Belum makan dari tadi, katanya lembut. Felicia menatapnya tanpa berkedip. Ia belum pernah melihat pria itu. Pria itu tidak terburu-buru, tidak menghela napas jengkel, tidak memaksa seperti petugas lain. Ia meniup bubur itu perlahan, memastikan uap panasnya turun, lalu mengangkat sendok ke arah Felicia. Sedikit saja. Felicia tetap diam. Bukan karena sedang berakting, tetapi karena tubuhnya benar-benar menolak percaya. Di tempat sekeras ini, kelembutan terasa seperti jebakan lain. Pria itu mengerti. Ia menurunkan sendok, lalu mengambil kain hangat. Dengan gerakan hati-hati, ia membersihkan sudut pipi Felicia yang tadi terkena cipratan air mata bercampur debu. Tidak banyak orang tahu bahwa sentuhan yang lembut kadang lebih menghancurkan pertahanan daripada bentakan. Siapa lelaki ini? Kenapa ia berbeda? Kalau tidak mau bicara, tidak apa-apa, ucapnya lagi. Kadang orang yang paling capek itu bukan yang paling banyak bergerak, tapi yang paling banyak menahan. Kalimat sederhana itu menghantam Felicia lebih keras daripada bentakan siapapun malam itu. Ia mengangkat wajah sedikit. Untuk pertama kalinya, matanya bertemu langsung dengan mata pria itu. Tidak ada rasa ingin tahu berlebihan di sana. Tidak ada tatapan merendahkan. Hanya ketenangan yang terasa begitu asing sampai hampir menyakitkan. Felicia perlahan membuka mulut saat sendok itu kembali mendekat. Suapan pertama masuk dengan rasa hambar, tapi justru disitulah dadanya sesak. Bukan karena buburnya, bukan karena tempatnya, melainkan karena sudah terlalu lama tak ada orang yang menolongnya tanpa agenda. Di rumah besar, semua bantuan punya harga. Di kantor, semua keramahan punya hitungan. Di lingkaran keluarganya, semua perhatian selalu menuju warisan, kekuasaan, atau nama besar. Tapi lelaki ini bahkan belum tahu siapa dirinya. Nama saya Fajar, katanya pelan,
Seolah tahu bahwa nama bisa menjadi satu-satunya pegangan bagi orang yang sedang tenggelam. Kalau butuh air, panggil saja. Nama itu singkat. Namun entah kenapa tertinggal lama di kepala Felicia. Ia masih diam. Ia belum berani bicara. Namun sejak suapan kedua, ketegangan di bahunya menurun sedikit. Untuk pertama kali sejak memasuki rumah sakit itu, ia tidak merasa sepenuhnya sendirian. Fajar menyuapinya tanpa suara. Sesekali ia menunggu Felicia menelan. Sesekali ia menggeser gelas lebih dekat. Kesabarannya nyaris tidak masuk akal untuk ukuran orang yang bekerja di tempat sekeras ini. Felicia mulai memperhatikan detail kecil yang tak bisa ia abaikan. Jemari Fajar kasar seperti orang yang terbiasa bekerja berat. Ada bekas luka tipis di pergelangan tangannya. Cara duduknya rapi. Cara bicara dan menundukkan kepala mengingatkan Felicia pada para santri yang dulu pernah diundang ayahnya ke acara amal. Kenapa kerja di tempat seperti ini? Batin Felicia. Tentu ia belum bisa bertanya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, ia merasa ada seseorang yang tidak datang untuk mengambil sesuatu darinya. Setelah bubur habis separuh, Felicia menggeleng pelan. Fajar tidak memaksa. Ia meletakkan mangkuk, lalu berdiri. Sebelum pergi, ia menoleh dan berkata, "Tidur kalau bisa. Malam pertama biasanya paling berat." Felicia menatap punggungnya sampai pintu tertutup lagi. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi ada sesuatu di dalam nada suaranya yang membuat Felicia yakin. Lelaki itu tahu persis seperti apa rasanya berada di tempat yang salah, di waktu yang salah, dengan luka yang tak bisa diceritakan. Ranjang besi itu masih dingin. Jeritan di kamar lain masih terdengar. Bau obat dan lembab masih menusuk. Tak ada yang benar-benar berubah di rumah sakit An-Nur. Namun entah bagaimana, setelah Fajar keluar, malam tidak terasa segelap sebelumnya. Felicia memejamkan mata, menggenggam ujung selimut tipis, dan mengulang satu nama dalam hati. Far. Ia belum tahu bahwa lelaki sederhana itu bukan hanya akan menjadi orang pertama yang memperlakukannya seperti manusia di tempat itu. Ia juga belum tahu bahwa nama itu tersimpan jauh lebih dalam di rahasia ayahnya daripada yang bisa ia bayangkan. Di balik tembok rumah sakit yang kusam, permainan sebenarnya baru dimulai. Dan tanpa sadar, Felicia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali menjadi perempuan yang sama seperti sebelum hujan malam itu turun. Pagi di rumah sakit An-Nur tidak pernah benar-benar terasa seperti pagi. Cahaya matahari memang masuk dari jendela tinggi di ujung lorong, tetapi yang menyambut hari tetap bau obat, bunyi roda troli, dan wajah-wajah yang tampak kehilangan semangat bahkan sebelum memulai apapun. Felicia terbangun dengan tubuh pegal dan mata berat. Hampir semalaman ia tidak tidur. Setiap kali kelopak matanya turun, suara jeritan dari kamar lain menyeretnya kembali ke kenyataan. Namun anehnya, di sela malam yang menyesakkan itu, ada satu hal yang terus muncul dalam pikirannya. Wajah Fajar. Lelaki itu tidak melakukan hal istimewa. Ia hanya datang, menyodorkan bubur, lalu pergi. Tapi justru karena itu, Felicia merasa ada yang tidak masuk akal. Di tempat sekeras ini, orang yang masih bisa bersikap lembut biasanya menyimpan sesuatu. Entah hati yang sangat luas, atau luka yang sangat dalam. Baru beberapa menit ia duduk di tepi ranjang, pintu kamarnya terbuka lagi. Seorang petugas perempuan masuk dengan ekspresi jenuh. Tanpa banyak bicara, ia meletakkan obat di atas nampan kecil dan menyuruh Felicia menelannya. Felicia hanya menatap kosong. Ia tahu dirinya harus tetap memainkan peran. Sedikit salah langkah saja, orang-orang itu bisa mulai curiga. Saat petugas itu hendak memaksa, suara tenang terdengar dari belakang. "Biar saya yang urus." Felicia menoleh. Fajar berdiri di ambang pintu sambil membawa ember kecil berisi air hangat dan handuk bersih. Hari ini ia tampak lebih jelas dalam cahaya pagi. Wajahnya bersih, sorot matanya teduh, dan ada kelelahan tipis yang tidak bisa disembunyikan dari bawah matanya. Seragam sederhananya tidak menunjukkan jabatan tinggi, bahkan lebih mirip pekerja serabutan daripada tenaga medis utama. Namun entah kenapa, kehadirannya justru lebih menenangkan daripada semua orang yang berseliweran di lorong. Petugas perempuan itu mendecak. Kalau pasien ini terus dimanja, makin susah diatur. Fajar tidak membantah dengan keras. Ia hanya menunggu sampai perempuan itu pergi, lalu menaruh ember di meja. Handuk hangat itu diperas pelan, kemudian ia dekati Felicia dengan gerakan yang hati-hati, seolah sedang mendekati burung yang sayapnya pernah patah. "Wajahmu kotor," katanya lembut.
Felicia nyaris tersentak mendengar kata itu. Bukan karena isi kalimatnya, tetapi karena pilihan katanya. Wajahmu. Bukan pasien ini. Bukan dia. Bukan benda yang bisa dipindahkan sesuka hati. Sudah lama sekali Felicia tidak mendengar sapaan yang terasa manusiawi tanpa dibuat-buat. Ia tidak menolak saat handuk hangat itu menyentuh pelipisnya. Sentuhan itu pelan sekali. Nyaris seperti seseorang sedang merapikan kenangan yang berantakan. Felicia menunduk, menahan gejolak aneh di dadanya. Ia tidak boleh terbawa. Ia datang ke sini untuk mencari jejak tentang ayahnya, bukan untuk merasa aman pada orang asing. Tapi tubuh manusia seringkali lebih jujur daripada kepala. Dan tubuh Felicia, sejak tadi malam, sudah telanjur mengenali bahwa Fajar bukan ancaman seperti yang lain. Setelah membersihkan wajahnya, Fajar duduk di kursi kecil dekat ranjang. Ia tidak langsung bicara. Ia menuangkan air minum, lalu menyelipkan obat ke sisi nampan tanpa mendesak. Kalau belum mau, nanti saja, ujarnya. Felicia mengangkat pandangan sedikit. Dalam hati ia makin heran. Lelaki ini seperti paham bahwa orang yang sedang terluka tidak selalu bisa dihadapi dengan aturan. Dari lorong terdengar keributan kecil. Seorang pasien lelaki tua berteriak karena mangkuk makannya diambil. Dua petugas menghampiri dengan wajah kesal. Bukan iba. Felicia refleks menoleh. Matanya mengikuti adegan itu dengan hati yang tak nyaman. Lelaki tua itu tampak kurus, kacau, dan ketakutan, tetapi tak satu pun orang memperlakukannya dengan sabar. Fajar ikut melihat ke arah lorong. Rahangnya mengeras sesaat. Namun ia tidak bergerak. Mungkin ia tahu campur tangan terbuka hanya akan memperburuk keadaan. Di sini ramai, katanya pelan, seolah hendak mengalihkan guncangan dalam diri Felicia. Kalau hati lagi capek, jangan dengarkan semua suara. Pilih satu saja yang paling tenang. Kalimat itu membuat Felicia tanpa sadar menatapnya lebih lama. Siapa sebenarnya pria ini? Logatnya lembut. Kata-katanya sederhana, tapi tidak asal. Ada bekas pendidikan adab dalam caranya bicara. Ada ketundukan yang bukan lahir dari kelemahan, melainkan dari kebiasaan menjaga diri. Felicia pernah bertemu banyak pria berpendidikan tinggi, pengusaha muda, politisi, pewaris, dan profesional yang pandai merangkai kalimat indah. Tapi tak satu pun terdengar setulus ini. Felicia akhirnya membuka mulut sedikit saat Fajar menyodorkan air. Ia minum 2 teguk. Itu cukup membuat mata Fajar melembut. Seolah keberhasilan sekecil itu sudah layak disyukuri. Beberapa jam berlalu. Dari dalam kamarnya, Felicia mulai mempelajari ritme tempat itu. Ada jam obat. Ada jam makan. Ada jam para petugas lengah. Ada jam ketika lorong sepi, hanya menyisakan suara kipas tua dan sandal yang diseret lambat. Ia menghafal semuanya diam-diam. Dalam penyamarannya, ia harus tetap bekerja. Menjelang siang, 2 petugas sedang berbicara di dekat pintu bangsal. Suara mereka tidak terlalu pelan. Mungkin mereka mengira semua pasien di sini terlalu sibuk dengan kepalanya masing-masing untuk memahami percakapan. Felicia pura-pura duduk memeluk lutut sambil menatap dinding. Padahal seluruh pendengarannya ia arahkan ke lorong. Pasien lama yang dulu ribut itu, yang mantan sopir itu, arsipnya sudah dipindah belum? Yang meninggal malam hujan itu. Iya, katanya sempat ngoceh soal keluarga kaya. Jantung Felicia seperti ditarik dari dalam. Mantan sopir. Meninggal. Keluarga kaya. Ia menahan napas. Seluruh tubuhnya mendadak siaga. Catatan ayahnya terlintas lagi di kepala. Cari orang yang pernah dibawa ke sana. Jangan-jangan inilah orangnya. Jangan-jangan ayahnya memang sedang mencoba bertemu seseorang yang tahu terlalu banyak. Sebelum percakapan itu berlanjut, salah satu petugas menoleh ke dalam. Felicia buru-buru kembali menunduk. Mengayun tubuh perlahan seperti orang yang sedang bicara dengan dirinya sendiri. Petugas itu menyipitkan mata sebentar, lalu pergi. Namun cukup 1 menit pendek tadi untuk menyalakan sesuatu dalam diri Felicia. Ia tidak salah datang ke tempat ini. Ada jejak yang memang disembunyikan di An-Nur. Sore hari Fajar kembali dengan semangkuk sup bening dan nasi lembek. Hari itu wajahnya terlihat lebih letih. Ujung lengannya sedikit basah, mungkin habis membersihkan sesuatu. Ia meletakkan makanan dengan tenang, lalu menunggu seperti biasa. Felicia memperhatikan tangannya. Kulitnya kasar. Uratnya tampak jelas. Di punggung tangan kiri ada bekas luka lama seperti pernah tergores benda tajam. Tangan seperti itu bukan tangan orang yang hanya duduk di meja administrasi. Tangan itu milik seseorang yang bekerja,
membantu, mengangkat, membersihkan, dan mungkin bertahan hidup sejak usia muda. Ia mulai penasaran bukan hanya pada apa yang diketahui Fajar, tapi juga siapa dia sebelum ada di rumah sakit ini. Fajar mengangkat sendok. Makan sedikit. Felicia membiarkannya menyuapi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Saat sendok keempat mendekat, Felicia menahan ujung mangkuk dengan jemarinya. Fajar berhenti. Mata mereka bertemu. Dengan suara yang sengaja dibuat pelan dan goyah, Felicia akhirnya mencoba bicara untuk pertama kalinya sejak masuk ke tempat itu. Han, katanya lirih, lalu berhenti, seolah lidahnya kesulitan menemukan bentuk kata. Fajar menunggu sabar. Felicia menelan ludah. Ia harus hati-hati. Terlalu lancar akan berbahaya. Terlalu kacau tidak akan berguna. Hancur. Fajar mengangguk pelan, mengira mungkin Felicia sedang menyebut sesuatu yang rusak dalam kepalanya. Namun Felicia melanjutkan, lebih pelan lagi. Oyeng. Sendok di tangan Fajar berhenti di udara. Hanya sesaat. Sangat singkat. Tapi bagi Felicia yang sejak tadi mengamatinya, itu cukup. Lelaki itu jelas terusik. Bukan takut, bukan bingung, melainkan seperti seseorang yang mendengar pintu masa lalu diketuk dari arah yang tak ia duga. Felicia menahan gejolak di dadanya. Ia telah melihat reaksi itu. Ada. Ia memaksa satu kata lagi keluar. Spear. Kini perubahan di wajah Fajar lebih terlihat. Tatapannya turun, lalu kembali pada Felicia. Tidak ada kepanikan. Hanya kehati-hatian yang mendadak menebal. Ruangan itu jadi terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Di luar, suara roda troli dan langkah petugas masih lalu lalang. Tapi di antara mereka berdua, ada sesuatu yang baru saja bergerak dari balik diam. Fajar menurunkan sendok. Makan dulu, katanya akhirnya. Hanya itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penyangkalan. Tidak ada pertanyaan balik. Tapi justru diam itulah yang membuat hati Felicia berdebar lebih keras. Kalau Fajar tidak tahu apa-apa, ia pasti akan tampak bingung. Kalau Fajar tidak terlibat apa-apa, ia akan menanggapi seperti ucapan pasien yang meracau. Tapi ia tidak melakukannya. Ia memilih diam seperti orang yang sedang menimbang apakah saatnya sudah tiba. Sisa sore itu berlalu lambat. Felicia makin yakin bahwa lelaki ini menyimpan sesuatu. Ia belum tahu apakah itu jawaban, ancaman, atau justru jalan keluar. Yang jelas, Fajar tidak sesederhana seragam lusuh dan peci hitamnya. Malam turun lebih berat daripada hari sebelumnya. Di bangsa lain, seorang pasien perempuan menangis sambil menyebut nama anaknya berulang-ulang. Seorang petugas memarahinya agar diam. Felicia memalingkan wajah ke dinding. Di tempat seperti ini, rasa iba bisa menjadi beban tambahan yang mematahkan hati pelan-pelan. Pintu kamarnya terbuka sekali lagi. Fajar masuk membawa selimut yang sedikit lebih tebal. Yang ini masih kering, katanya. Felicia menatap selimut itu, lalu menatap Fajar. Ia ingin bertanya banyak hal. Tentang sopir lama. Tentang reaksi tadi. Tentang kenapa ia bekerja di sini. Tentang kenapa suaranya terdengar seperti orang yang lebih cocok mengajar anak-anak mengaji daripada berjaga di lorong rumah sakit jiwa. Namun ia belum bisa. Maka ia hanya menerima selimut itu dengan tangan gemetar kecil. Saat Fajar berbalik hendak pergi, Felicia mendengar dirinya sendiri bersuara nyaris tanpa sadar. Fajar. Itu pertama kalinya ia menyebut nama itu langsung. Langkah Fajar terhenti. Ia menoleh. Sorot matanya berubah lembut, tapi juga waspada. Felicia tidak melanjutkan kalimatnya. Ia hanya menatap, seolah sedang mencoba memastikan bahwa lelaki ini benar-benar ada, bukan sekadar jeda sesaat yang dikirim Tuhan ke hidupnya yang sedang runtuh. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Lalu Fajar berkata pelan, "Tidurlah. Besok mungkin lebih berat." Setelah pintu tertutup, Felicia menggenggam selimut itu erat. Kalimat tadi seharusnya terdengar biasa. Tetapi bagi Felicia, itu seperti peringatan. Seperti ada sesuatu yang sedang mendekat. Sesuatu yang akan mengubah hubungannya dengan Fajar. Dan mungkin juga membawanya lebih dekat pada jawaban yang selama ini ia kejar. Di atas ranjang sempit itu, Felicia memejamkan mata tanpa benar-benar tidur. Kini ia tidak hanya memburu rahasia kematian ayahnya. Ia juga mulai memburu rahasia lelaki yang tak banyak bicara, tapi entah kenapa selalu muncul tepat sebelum dirinya benar-benar hancur. Sejak percakapan para petugas itu terdengar di lorong, isi kepala Felicia tak pernah benar-benar tenang.
Setiap kata tentang mantan sopir, malam hujan, dan keluarga kaya, terus berputar seperti pecahan kaca di dalam pikirannya. Ia tahu sekarang, rumah sakit ini bukan sekadar tempat orang-orang dibuang saat dianggap merepotkan. Tempat ini menyimpan jejak, dan jejak itu berhubungan dengan ayahnya. Masalahnya, Felicia belum tahu harus melangkah kemana. Di siang hari ia tetap duduk seperti pasien yang kehilangan arah. Kadang menatap dinding terlalu lama, kadang menggenggam ujung baju sendiri, kadang berjalan pelan menyusuri bangsal dengan sorot mata kosong. Semua itu bagian dari penyamaran. Namun di balik tatapan kosongnya, otaknya bekerja keras menghafal setiap wajah, kebiasaan, dan pintu yang sering dibuka hanya oleh petugas tertentu. Salah satu pintu yang paling sering menarik perhatiannya adalah ruang arsip di ujung lorong belakang. Tidak semua orang boleh masuk ke sana. Hanya kepala administrasi, 2 petugas senior, dan kadang Fajar. Itulah yang membuat Felicia mulai gelisah. Nama Fajar sudah terlanjur terasa menenangkan. Tetapi semakin ia melihat lelaki itu bergerak diam-diam melewati pintu tertentu, semakin besar pula kecurigaan yang tumbuh di hatinya. Jangan-jangan selama ini ia hanya sedang tertipu oleh ketenangan wajah dan kelembutan suaranya. Menjelang sore, bangsal sedikit lebih sepi. Beberapa pasien tertidur setelah diberi obat, beberapa lagi dibiarkan duduk memandangi halaman. Felicia memanfaatkan saat itu untuk mendekati seorang pasien tua yang sering duduk sendiri dekat jendela besi. Lelaki itu tubuhnya kurus, rambutnya putih tipis, matanya sayu tetapi sesekali tampak sangat sadar. Sejak 2 hari lalu, Felicia memperhatikan bahwa pasien tua itu sering menatapnya dengan cara yang aneh. Bukan seperti pasien lain yang memandang kosong tanpa tujuan, melainkan seperti orang yang sedang berusaha mengingat sesuatu. Felicia duduk 2 langkah darinya. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Pasien tua itu bergumam sendiri. Suaranya kecil, seperti mengunyah kenangan. Hujan mobil hitam mendarah di lengan. Felicia menahan napas. Ia menoleh sedikit, tetap menjaga wajahnya seperti orang yang tidak paham apa-apa. Namun matanya diam-diam mengunci tiap suku kata yang keluar dari mulut tua itu. Lelaki itu mengangkat wajah perlahan. Tatapannya jatuh tepat ke mata Felicia. Lama sekali. Lalu bibirnya bergerak. Nona kecil. Tubuh Felicia menegang. Nama itu tidak pernah lagi dipakai siapapun sejak ia beranjak dewasa. Dulu hanya ayahnya yang kadang memanggilnya begitu saat ia menangis, marah, atau merengek minta ditemani tidur. Pasien tua itu tertawa lirih, lalu mendadak matanya basah. Kamu mirip sekali, mata ayahmu. Dunia Felicia seperti berhenti sesaat. Ia ingin meraih bahu lelaki itu, ingin mengguncangnya, ingin memaksa semua jawaban keluar detik itu juga. Tapi ia tahu ia tidak boleh ceroboh. Satu gerakan terlalu sadar bisa memancing mata-mata yang mengawasi. Maka ia hanya mendekat sedikit, lalu berbisik sangat pelan, hampir tak terdengar. Siapa? Pasien tua itu menoleh ke lorong, seperti takut ada yang mendengar. Tangannya gemetar saat meraih ujung kursi. Bukan kecelakaan, bisiknya serak. Dia datang cari orang-orang yang dibawa ke sini, sopir itu. Felicia menggigit bagian dalam bibirnya sampai nyaris berdarah. Jadi benar. Ayahnya memang menyelidiki sesuatu sebelum meninggal. Di mana sopir itu? Tanya Felicia pelan, suaranya nyaris retak. Pasien tua itu tidak langsung menjawab. Wajahnya mendadak berubah takut. Pupanya seperti orang yang sedang melihat kejadian lama terulang di depan mata. Malam hujan, katanya terbata. Dia mau bicara, bilang harus ketemu anak pengasuh, harus kasih nomor, harus kasih kunci, tapi pagi datang, mulutnya diam selamanya. Felicia merasa telapak tangannya dingin. Anak pengasuh. Kata itu menusuk lebih dalam daripada yang ia duga. Ia pernah mendengar ibunya menyebut para pekerja rumah mereka dengan nada tinggi dan jarak yang menyakitkan. Namun ayahnya berbeda. Ayahnya menghafal nama mereka, menanyakan anak mereka sekolah di mana, bahkan sering mengantar bantuan tanpa banyak bicara. Kalau ada seseorang dari masa lalu rumah mereka yang masih menyimpan amanah, ayahnya memang mungkin menitipkan sesuatu pada keluarga biasa, bukan pada orang-orang berkedok profesional yang kini mengelilingi perusahaan. Siapa anak pengasuh itu? Tanya Felicia lagi, kali ini lebih cepat. Lelaki tua itu mengangkat jari gemetar, seolah hendak menunjuk. Tetapi sebelum jari itu benar-benar terarah, langkah kaki terdengar dari lorong. Far. Ia datang membawa baki makan malam. Begitu melihat Felicia duduk dekat pasien tua itu, langkahnya melambat sepersekian detik.
Tatapannya berpindah dari Felicia ke lelaki tua, lalu kembali lagi. Wajahnya masih tenang, tetapi Felicia yang kini mulai terbiasa membaca perubahan kecil padanya menangkap sesuatu yang lain. Kekhawatiran. Pasien tua itu tiba-tiba diam. Seolah keberanian yang tadi muncul langsung padam. Ia menunduk, memeluk dirinya sendiri, lalu mulai meracau soal hujan dan ular di bawah tempat tidur. Fajar meletakkan baki di meja kecil dekat dinding. Sudah waktunya makan, katanya pelan. Felicia bangkit perlahan. Jantungnya berdebar liar. Satu potongan besar baru saja jatuh ke tangannya, tapi potongan itu justru membawa lebih banyak pertanyaan. Anak pengasuh, nomor, kunci, dan tatapan Fajar tadi, yang terlalu sadar untuk disebut kebetulan. Di dalam kamar, Fajar menatap piring tanpa bicara. Felicia berdiri tak jauh darinya. Untuk pertama kalinya, ruangan itu terasa terlalu sempit untuk dua orang yang sama-sama sedang menyembunyikan sesuatu. Fajar mengangkat sendok. Makan dulu. Felicia tidak duduk. Ia menatap Fajar lurus-lurus, membiarkan keheningan menekan dari segala arah. Andai ia bisa berbicara normal tanpa merusak semua penyamaran, ia pasti sudah melempar puluhan pertanyaan sekaligus. Tapi saat ini ia hanya punya mata, gerak tubuh, dan beberapa kata patah untuk mengorek kebenaran. Pelan sekali, Felicia mengangkat tangannya sendiri lalu menuliskan angka di udara dengan jari telunjuk. 1, 2, 3. Lalu ia berhenti, memandang Fajar, dan berbisik. Nomor. Tangan Fajar yang memegang mangkuk mengeras sesaat. Ia tidak menjawab. Felicia melangkah satu langkah lebih dekat. Kun. Kini Fajar menurunkan mangkuknya ke meja. Ruangan terasa sepi sekali. Bahkan suara kipas tua di plafon terdengar jauh. Fajar menatap Felicia dalam diam, dan diam itu terasa lebih berat daripada bantahan. Felicia tidak mundur. Ia sudah terlalu dekat dengan kebenaran untuk pura-pura lemah. Lalu Fajar berkata sangat pelan. Jangan sebut itu lagi di sini. 4 kata itu membuat tengkuk Felicia dingin. Bukan karena ia takut, tapi karena ia akhirnya tahu satu hal dengan pasti. Fajar tahu. Dan kalau Fajar tahu, berarti lelaki itu berada jauh lebih dekat pada rahasia ayahnya daripada yang selama ini ia bayangkan. Siapa kamu? Bisik Felicia, kali ini dengan suara yang nyaris utuh meski masih ditahan. Tatapan Fajar berubah. Bukan marah. Bukan tersinggung. Hanya sedih. Sedih yang dalam dan lama, seperti milik orang yang terlalu sering memikul sesuatu sendirian. Saya orang yang tidak bisa banyak menjelaskan sekarang. Jawabnya pelan. Tapi percayalah, tidak semua yang diam itu sedang menyembunyikan niat buruk. Felicia ingin percaya. Allah tahu, ia sangat ingin percaya. Masalahnya, hidup Felicia setelah kematian ayahnya dipenuhi wajah-wajah yang lembut di depan, tapi menusuk dari belakang. Adrian tersenyum sambil menyiapkan surat-surat yang merampas haknya. Direksi lama menepuk bahunya sambil menjual masa depan perusahaan sedikit demi sedikit. Bahkan sebagian keluarga besarnya lebih sibuk membicarakan saham daripada duka. Di antara semua itu, hanya Fajar yang terasa tulus. Dan justru karena itulah Felicia paling takut bila ketulusannya palsu. Malam makin larut. Setelah Fajar keluar, Felicia tidak menyentuh makanannya. Ia duduk di tepi ranjang dengan kepala penuh gemuruh. Pasien tua itu jelas tahu sesuatu. Fajar jelas tahu lebih banyak. Dan kata anak pengasuh itu kini berputar-putar di kepalanya seperti doa yang kehilangan arti. Sekitar tengah malam, lorong belakang mulai sepi. Felicia menunggu sampai suara langkah petugas menjauh. Dengan hati-hati ia membuka pintu kamar sedikit. Tidak dikunci. Mungkin mereka mulai terlalu yakin bahwa perempuan kusut di bangsal ini tak mungkin mampu merencanakan apapun. Felicia melangkah keluar tanpa suara. Lorong remang. Lampu kuning pucat menggantung di beberapa titik. Ujung jarinya dingin, telapak kakinya terasa kosong saat menyentuh lantai. Ia bergerak pelan menuju ruang arsip belakang, mengandalkan hafalan dari 2 hari pengamatan. Sampai di depan pintu, ia mencoba gagangnya. Tidak terkunci. Felicia masuk cepat, lalu menutup pintu perlahan. Di dalam, udara pengap bercampur bau kertas lama. Lemari besi kecil berjejer, rak arsip menumpuk, dan sebuah meja kayu dipenuhi map yang diberi label tahun. Ia mulai mencari dengan tangan gemetar. Bukan semua berkas. Ia hanya mencari satu kata. Sopir. Maheswara. Atau apapun yang bisa mengarah pada keluarga mereka. Beberapa map berisi data pasien biasa.
Sebagian lagi catatan pengobatan. Sampai akhirnya ia menemukan map coklat dengan label yang sebagian tintanya pudar. Nama di depannya tidak lengkap, tetapi alamatnya pernah ia lihat di buku data karyawan lama milik ayahnya. Felicia membuka map itu. Dadanya langsung sesak. Di halaman pertama tertulis bahwa pasien masuk sebagai rujukan pribadi, bukan melalui prosedur umum. Di halaman kedua ada catatan perilaku yang terasa dibuat-buat, seolah seseorang dipaksa tampak tidak stabil. Dan di halaman terakhir, yang seharusnya paling penting, kertasnya sudah robek. Bukan hilang seluruhnya. Seperti sengaja diambil terburu-buru. Felicia menyelipkan jemarinya ke dalam map, berharap ada sesuatu yang tertinggal. Benar saja. Sebuah sobekan kecil tersangkut di lipatan dalam. Ia menariknya pelan. Di sana hanya ada dua hal. Deretan angka pendek. Dan potongan kalimat yang nyaris membuat napasnya berhenti. Kunci ada pada anak pengasuh. Felicia membekap mulutnya sendiri. Bukan firasat lagi. Bukan dugaan lagi. Semua sedang mengarah ke lingkaran yang sama. Sopir lama itu hendak menyampaikan sesuatu sebelum mati. Sesuatu tentang nomor dan kunci. Sesuatu yang dititipkan pada anak pengasuh. Dan Fajar, dengan segala diamnya, sudah bereaksi terlalu dalam setiap kali kata-kata itu disentuh. Langkah kaki terdengar di luar pintu. Felicia cepat memasukkan sobekan kertas itu ke balik lengan bajunya. Ia mundur dari meja, jantung nyaris meloncat keluar. Pintu terbuka. Fajar berdiri di sana. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling memandang. Cahaya lorong jatuh miring ke wajah Fajar, membuat matanya tampak lebih gelap dari biasa. Tidak ada kemarahan di sana. Hanya kelelahan dan sesuatu yang menyerupai pasrah, seolah momen ini pada akhirnya memang tak bisa dihindari. Felicia menggenggam sobekan kertas di balik lengan bajunya sampai ujungnya melukai kulit. Kini ia tahu. Jawaban tentang ayahnya, tentang sopir yang mati, dan tentang amanah yang disembunyikan bertahun-tahun, mungkin berdiri tepat di ambang pintu itu dengan peci hitam dan sorot mata teduh. Namun untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah sakit Anur, Felicia tidak yakin apakah ia sedang semakin dekat pada keselamatan. Atau justru pada luka yang lebih besar dari semua yang pernah ia bayangkan. Fajar berdiri di ambang pintu ruang arsip dengan napas yang belum sepenuhnya tenang. Cahaya lorong jatuh tipis di wajahnya, mempertegas garis lelah di bawah mata yang selama ini selalu terlihat sabar. Felicia berdiri membeku beberapa langkah dari meja, sementara sobekan kertas itu ia sembunyikan rapat di balik lengan bajunya. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Waktu seperti menahan napas bersama mereka. Tatapan Fajar turun ke map yang masih terbuka, lalu kembali ke wajah Felicia. Tidak ada amarah meledak. Tidak ada bentakan. Justru itu yang membuat suasana terasa lebih menyesakkan. Diam dari orang seperti Fajar selalu terasa lebih berat daripada ancaman dari siapapun. Ayo keluar, katanya akhirnya, sangat pelan. Felicia tidak langsung menurut. Ia ingin bertanya. Ingin menuntut. Ingin memaksa lelaki itu berhenti menyembunyikan separuh dunia di balik mata teduhnya. Tapi langkah kaki di lorong mendadak terdengar mendekat. Tanpa banyak pilihan, Felicia bergerak ke arah pintu. Begitu mereka keluar, seorang petugas senior sudah berdiri di ujung lorong dengan tatapan curiga. Ngapain pasien itu di sana? Suara lelaki itu tajam. Lampu kuning pucat memantul di wajahnya yang keras dan dingin. Felicia buru-buru kembali memainkan perannya. Bahunya dijatuhkan, matanya dibuat kosong, bibirnya bergerak pelan seperti sedang berbicara dengan bayangan. Namun malam itu, sesuatu di udara sudah terlanjur berubah. Kecurigaan telah lahir, dan sulit dikembalikan seperti semula. Fajar maju setengah langkah. Dia keluar sendiri. Saya baru mau bawa balik. Petugas itu tidak puas. Matanya menyapu Felicia dari kepala sampai kaki, seperti sedang menimbang apakah perempuan berwajah kusut itu benar-benar pasien biasa atau hanya topeng untuk sesuatu yang lebih berbahaya. Lalu ia melangkah mendekat dan mencengkeram lengan Felicia terlalu keras. Sudah mulai keluyuran. Ya. Sakitnya membuat rahang Felicia mengeras. Hampir saja ia refleks menepis tangan itu. Tapi sebelum ia melakukannya, Fajar bicara lagi, kali ini sedikit lebih tegas. Jangan kasar. Dia lagi drop. Petugas itu menoleh. Tatapannya kini berpindah ke Fajar. Kamu ini kenapa belakangan sering bela pasien satu ini? Lorong mendadak terasa sempit. Felicia menunduk. Tetapi dari sudut matanya ia melihat rahang Fajar mengencang.
Lelaki itu tampak menahan banyak hal agar tidak tumpah dalam satu kalimat yang salah. Karena kalau dia makin tertekan, bangsal ini yang repot. Jawab Fajar pendek. Jawaban itu cukup masuk akal, tapi tidak cukup menghapus curiga. Petugas senior itu akhirnya mendorong Felicia kembali ke kamar. Sebelum pergi, ia menatap Fajar lama sekali, lalu berkata dengan nada rendah yang dingin. Jangan terlalu ikut campur. Kerja sesuai tugas. Pintu kamar ditutup dari luar. Felicia berdiri di tengah ruangan dengan dada naik turun. Tangan kirinya masih menggenggam sobekan kertas. Nomor itu seperti panas di balik kulitnya. Kunci ada pada anak pengasuh. Kalimat itu kini tidak lagi terasa seperti petunjuk samar. Ia berubah jadi tuduhan diam yang mengarah ke satu nama. Fajar. Tak lama kemudian, suara kunci terdengar lagi. Pintu dibuka, dan Fajar masuk seorang diri. Wajahnya tenang, tapi hanya orang bodoh yang tak melihat bahwa ketenangan itu dipaksa bertahan. Ia mendekat, lalu bicara lirih. Mana kertasnya? Felicia menatapnya tajam. Jadi benar. Ia tahu persis apa yang ditemukan Felicia. Felicia tidak menyerahkan apapun. Ia justru mundur satu langkah. Mata mereka saling menahan. Fajar tidak mencoba merebut. Ia hanya berdiri di sana, seolah paham bahwa satu gerakan salah bisa merusak semua kepercayaan tipis yang susah payah tumbuh di antara mereka. Aku harus tahu, bisik Felicia. Suaranya lebih utuh dari biasanya, nyaris menanggalkan seluruh akting yang ia bangun. Ayahku kesini karena siapa? Sopir itu mati karena apa? Dan kenapa semua jejak selalu mengarah ke kamu? Mata Fajar sempat menutup sesaat, seperti orang yang sudah lama tahu momen ini akan datang tapi tetap tidak siap menjalaninya. Bukan di sini, jawabnya. Kenapa bukan di sini? Felicia menahan suara agar tidak pecah. Apa karena dindingnya punya telinga? Atau karena kamu memang belum siap ketahuan? Fajar mengangkat wajah. Ada luka di sorot matanya. Luka yang bukan lahir dari tersinggung, melainkan dari kenyataan bahwa ia sedang dipandang seperti orang yang mungkin ikut mengkhianati. Saya tidak pernah berniat mencelakai kamu. Kalimat itu justru membuat dada Felicia makin sesak. Karena orang yang paling menyakitkan dalam hidupnya juga pernah terdengar sangat meyakinkan. Aku tidak bisa percaya begitu saja. Fajar mengangguk pelan. Saya tahu. Hening turun lagi. Berat. Basah. Menghimpit. Sebelum salah satu dari mereka sempat bicara lebih jauh, suara langkah cepat kembali terdengar dari lorong. Kali ini lebih dari satu orang. Pintu didorong terbuka. Dua petugas masuk bersama kepala administrasi bangsal, perempuan parubaya yang jarang turun langsung kecuali bila ada masalah besar. Pandangan perempuan itu tajam ke arah Felicia, lalu ke arah Fajar. Kami periksa kamar ini. Tanpa menunggu izin, dua petugas mulai mengacak ranjang, meja, dan bawah kasur. Felicia langsung tahu mereka sedang mencari sesuatu. Mungkin mereka belum tahu persis apa, tapi curiga sudah cukup menjadi alasan untuk memperlakukan pasien seperti penjahat. Salah satu petugas mengangkat bantal, menyibak selimut, lalu memeriksa sela-sela ranjang besi. Petugas lain menarik laci kecil hingga bunyinya memekakkan telinga. Felicia menahan napas. Sobekan kertas itu masih tersembunyi di lengan bajunya, tapi tekanan di ruangan itu membuat jari-jarinya dingin. Dia keluar malam-malam, kata petugas senior tadi. Masuk ke ruang arsip. Kepala administrasi mendekat ke Felicia. Kamu siapa sebenarnya? Felicia menunduk dan mulai menggoyang tubuh pelan. Pura-pura kosong. Pura-pura pecah. Namun kali ini pertanyaan itu terasa menusuk jauh lebih dalam. Siapa sebenarnya dia? Pewaris konglomerat yang menyamar jadi pasien. Anak yang memburu kebenaran ayahnya. Atau perempuan rapuh yang makin lama makin sulit membedakan mana perlindungan dan mana jebakan. Tiba-tiba tangan petugas menarik ujung lengan bajunya. Sobekan kertas itu jatuh ke lantai. Ruangan mendadak senyap. Semua mata tertuju ke potongan kecil itu. Petugas senior cepat mengambilnya. Alisnya berkerut saat membaca deretan angka dan potongan kalimat. Kepala administrasi merebutnya, lalu wajahnya berubah tegang. Sangat cepat. Terlalu cepat untuk ukuran orang yang tidak paham isi kertas itu. Felicia menangkap perubahan itu. Perempuan itu tahu. Bawa dia ke ruang observasi khusus, katanya tegas. Jangan. Fajar maju setengah langkah. Dia tidak stabil. Kalau dipindah malam ini justru makin bahaya. Dan kamu diam. Kepala administrasi berbalik ke Fajar,
Matanya dingin seperti besi. Kamu terlalu sering membela pasien ini. Salah satu petugas langsung mencengkeram bahu Fajar agar mundur. Petugas lain menarik lengan Felicia. Kali ini Felicia benar-benar melawan. Bukan karena akting rusak, tetapi karena instingnya berteriak bahwa bila ia dibawa sekarang, ia bisa kehilangan semuanya. Kertas, peluang, bahkan mungkin nyawanya. Lepas, serunya. Suara normal itu keluar begitu saja. Seluruh ruangan membeku. Tidak ada lagi pasien linglung. Tidak ada lagi perempuan yang tampak putus dari dunia. Yang berdiri di hadapan mereka sekarang adalah seseorang yang sadar penuh, marah, dan siap melawan. Topeng itu akhirnya retak. Tatapan para petugas berubah drastis. Bukan iba, bukan jengkel, tapi waspada. Seperti mereka baru sadar sedang berhadapan dengan orang yang lebih berbahaya daripada dugaannya. Kamu bohong, desis kepala administrasi. Felicia terlambat menarik kembali dirinya. Semuanya sudah pecah. Dalam kekacauan itu, Fajar tiba-tiba melepaskan diri dari tangan petugas yang menahannya. Ia berdiri di depan Felicia, menahan satu petugas yang hendak menariknya lebih kasar. Cukup, katanya. Kali ini suara tenangnya berubah tegas dan keras. Satu detik yang ganjil lahir di sana. Semua orang seperti terkejut mendengar Fajar bicara dengan nada sekeras itu. Bahkan Fya. Namun keberanian itu harus dibayar mahal. Petugas senior menghantamkan pukulan ke perut Fajar. Cepat dan kotor. Fajar terhuyung ke belakang. Sebelum sempat berdiri penuh, satu pukulan lagi mendarat di wajahnya. Bibirnya langsung pecah. Felicia menjerit spontan. Jangan. Dua petugas menyeret Felicia keluar. Ia meronta, tapi tenaganya kalah. Di belakangnya, ia melihat Fajar berusaha bangkit sambil menahan sakit. Mata mereka bertemu sesaat. Di bibir lelaki itu ada darah. Di matanya ada sesuatu yang membuat jantung Felicia terasa disayat. Bukan takut untuk dirinya sendiri. Takut untuk Felicia. Ia dibawa ke ruang isolasi di ujung bangunan lama. Pintu besi ditutup dengan bunyi yang menghantam kepala. Lampu remang menyala di langit-langit, dindingnya lembab, dan udara di dalam jauh lebih dingin daripada kamar biasa. Tempat itu tidak dibuat untuk menenangkan manusia. Tempat itu dibuat untuk mematahkan perlawanan. Felicia terduduk di lantai. Semua rencananya berantakan. Penyamarannya terbongkar. Jejak yang didapat baru sepotong. Orang-orang yang mengendalikan rumah sakit ini jelas terlibat lebih jauh dari dugaannya. Dan Fajar, satu-satunya orang yang selama ini melindunginya, baru saja dihajar karena mencoba berdiri di sisinya. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Felicia menangis tanpa bisa ditahan. Tangis itu tidak anggun, tidak tertata. Tidak seperti tangisan perempuan kaya yang jatuh sendirian di kamar mahal. Ini tangisan anak yang kehilangan pegangan, perempuan yang lelah pura-pura kuat, dan manusia yang sadar bahwa kebenaran kadang menuntut harga jauh lebih kejam daripada yang dibayangkan. Ia menekuk lutut dan memeluk dirinya sendiri. Dingin lantai merayap ke tulang. Dari luar terdengar suara langkah, pintu dibuka tutup, dan percakapan yang tak jelas. Di antara semua itu, Felicia hanya bisa mengingat satu adegan. Fajar berdiri di depannya, menerima pukulan yang seharusnya mengarah kepadanya. Entah berapa lama ia terduduk seperti itu. Menit terasa seperti jam. Air mata mengering sendiri. Tubuhnya mulai lelah. Tapi di tempat paling sunyi dalam dirinya, ada satu hal yang justru semakin jelas. Kalau Fajar memang bagian dari jebakan, ia tidak mungkin berdiri melindunginya seperti tadi. Kalau Fajar memang pengkhianat, matanya tidak akan menyimpan luka seperti itu saat melihat Felicia diseret. Kunci ada pada anak pengasuh. Kalimat itu kembali berputar di kepala Felicia. Kini bukan hanya sebagai petunjuk, tapi juga sebagai pintu menuju masa lalu yang belum sempat dibuka. Menjelang dini hari, langkah pelan terdengar di depan ruang isolasi. Felicia mengangkat wajah. Napasnya tertahan saat melihat bayangan seseorang berhenti di balik pintu. Kunci diputar. Pintu terbuka sedikit. Fajar berdiri di sana dengan bibir pecah, mata lebam, dan napas tertahan menahan sakit. Tapi ketika melihat Felicia, sorot matanya tetap sama. Lembut. Menjaga. Seolah tubuhnya boleh hancur, asal perempuan di depannya masih selamat. Felicia berdiri perlahan. Tenggorokannya tercekat. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin bertanya siapa Fajar. Ia justru ingin tahu, luka sebesar apa yang disimpan lelaki itu sampai masih sanggup kembali setelah semua yang terjadi malam ini.
Pintu ruang isolasi terbuka hanya cukup lebar untuk satu tubuh masuk. Fajar segera menutupnya kembali dari dalam, seolah bahkan dinding yang lembab dan dingin itu pun tidak layak mendengar apa yang akan keluar dari mulutnya malam ini. Felicia berdiri beberapa langkah darinya. Cahaya lampu redup jatuh pada wajah Fajar yang babak belur. Bibirnya pecah. Ujung pelipisnya membiru. Ada bekas tangan di kerah bajunya, tanda bahwa ia bukan hanya dipukul, tapi juga diseret dan diperlakukan seperti orang yang tak punya harga diri. Namun yang paling membuat dada Felicia sesak bukan luka di wajahnya, melainkan kenyataan bahwa lelaki ini tetap datang. Tetap kembali. Tetap memilih berdiri di hadapannya ketika seharusnya ia bisa selamat dengan menjauh. "Kenapa kamu kembali?" bisik Felicia. Suaranya serak karena terlalu lama menangis. Fajar tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Felicia beberapa saat, seperti sedang mengumpulkan potongan masa lalu yang terlalu lama dipendam sendirian. Lalu ia menghela napas pelan. "Karena dari awal saya memang ada di sini untuk kamu." Kalimat itu membuat ruang kecil itu terasa lebih sempit. Felicia menahan napas. Ia sudah menduga Fajar menyimpan sesuatu. Tapi mendengarnya langsung tetap terasa seperti pintu besar yang tiba-tiba terbuka di depan wajahnya. Fajar mendekat satu langkah, cukup dekat hingga Felicia bisa melihat betapa sakit luka di sudut bibirnya tiap kali ia bicara. "Ibu saya dulu bekerja di rumah keluargamu," katanya pelan. "Bukan sebagai orang penting. Cuma pengasuh. Orang yang mungkin bahkan tidak dianggap oleh banyak orang di rumah besar itu. Tapi ayahmu tidak pernah memandang rendah ibu saya." Felicia tidak bergerak. Nama ayahnya, bila keluar dari mulut Fajar, selalu terasa berbeda. Bukan seperti saat direksi perusahaan menyebutnya dalam rapat, bukan seperti saat media menulisnya dalam berita bisnis. Dari Fajar, nama itu terdengar hangat. Seperti seseorang sedang menyebut orang yang benar-benar pernah ia hormati. Fajar melanjutkan, "Waktu saya kecil, ibu pernah beberapa kali bawa saya ke rumahmu. Saya masih ingat halamannya luas, lampunya banyak, dan saya takut menyentuh apapun karena merasa semua terlalu mewah. Ibu selalu bilang, 'Jangan macam-macam, kita cuma numpang kerja.'" Felicia berusaha mengingat. Wajah masa kecilnya berkelebat. Rumah besar. Koridor panjang. Para pekerja yang datang pergi. Sosok pengasuh perempuan yang mungkin pernah dilihatnya, tapi tak benar-benar ia kenal karena saat itu ia terlalu kecil dan terlalu sibuk menjadi anak yang selalu dijaga dari dunia luar. "Ibu saya pernah difitnah mencuri," kata Fajar lagi, suaranya makin rendah. "Bukan ayahmu yang menuduh, tapi orang-orang di sekeliling rumah waktu itu. Ada yang bilang ibu saya ambil perhiasan. Ada yang bilang dia sengaja mendekat karena mau cari keuntungan. Rumah itu gaduh. Ibu saya menangis. Dan satu orang yang berdiri membela ibu saya waktu semua orang memilih curiga cuma ayahmu." Felicia merasa ujung jarinya dingin. Ia bisa membayangkan itu. Ayahnya memang seperti itu. Tidak mudah memuliakan orang dengan kata-kata besar, tapi selalu melindungi diam-diam. "Setelah ketahuan yang mencuri itu orang lain, ibu saya tetap memilih keluar," lanjut Fajar. "Bukan karena marah, tapi karena malu sudah dituduh. Waktu itulah ayahmu datang ke rumah kontrakan kami. Dia bawa bantuan, tapi tidak pernah menyebut itu belas kasihan. Dia bilang, setiap orang bisa jatuh, tapi jangan sampai kehilangan kehormatan." Mata Fajar mulai memerah. Bukan karena pukulan, karena kenangan. "Sejak hari itu, ibu saya selalu bilang kalau keluarga kami punya utang adab pada ayahmu." Felicia menahan air mata yang kembali naik. Ia belum pernah mendengar cerita ini. Tidak dari ibunya. Tidak dari para pekerja lama. Tidak dari siapapun. Di rumah megah itu, terlalu banyak kisah orang kecil yang dibiarkan hilang seperti debu. Fajar lalu merogoh bagian dalam bajunya. Dari balik tali tipis di lehernya, ia mengeluarkan sebuah kunci kecil berwarna kusam. Mata Felicia langsung jatuh ke benda itu. "Inilah yang dimaksud di kertas itu," kata Fajar. "Kunci ini dititipkan ayahmu ke ibu saya. Beliau bilang, kalau suatu hari sesuatu terjadi padanya, dan kamu datang dalam keadaan tidak bisa percaya pada siapapun, maka kunci ini harus sampai ke tanganmu." Felicia menatap kunci itu tanpa berkedip. Seluruh tubuhnya terasa ringan sekaligus berat. Jadi selama ini petunjuk itu bukan hanya tentang bukti, bukan hanya tentang konspirasi, tapi juga tentang amanah panjang yang disimpan bertahun-tahun oleh keluarga sederhana yang nyaris tak dianggap siapapun. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" bisik Felicia.
Fajar tersenyum tipis. Senyum yang pahit. Karena saya tidak tahu siapa saja yang sudah masuk ke lingkaran orang-orang Adrian. Saya tidak tahu siapa yang bisa mendengar, siapa yang bisa menjual informasi. Saya cuma tahu, kalau saya salah langkah sedikit, kamu bisa hilang sebelum sempat tahu apapun. Nama Adrian membuat rahang Felicia menegang. Dia terlibat sejauh itu. Fajar tidak langsung menjawab, tapi sorot matanya sudah cukup menjadi jawaban. Sopir lama keluargamu tidak pernah gila, katanya setelah beberapa saat. Dia dibawa ke sini karena terlalu banyak tahu. Dia pernah mengantar ayahmu ke beberapa pertemuan penting. Dia tahu soal pemindahan aset, rekening gelap, dan percakapan yang tidak seharusnya terdengar. Waktu dia sadar dirinya diburu, dia sempat bersembunyi. Tapi akhirnya tertangkap juga dan dimasukkan ke sini. Felicia memejamkan mata sesaat. Semua kepingan mulai saling menempel. Kecelakaan ayahnya. Tekanan Adrian. Dokumen akuisisi. Rumah sakit ini. Mantan sopir yang mati. Semuanya bukan kejadian terpisah. Semuanya satu garis. Dia sempat ketemu saya, ucap Fajar. Malam hujan itu. Kondisinya sudah buruk. Dia bilang, kalau sampai pagi dia tidak selamat, saya harus pastikan kunci ini tidak jatuh ke tangan orang salah. Dia juga bilang, yang bisa membuka semuanya cuma kamu. Karena semua bukti itu bukan cuma soal uang. Ada surat dari ayahmu di sana. Felicia membuka mata perlahan. Surat. Fajar mengangguk. Kata beliau, surat itu harus dibaca saat kamu sudah cukup kuat mendengar kenyataan. Kalimat itu menghantam Felicia dengan cara yang pelan tapi dalam. Ia sudah kehilangan ayahnya. Bertahun-tahun hidup dengan luka yang belum sempat dijelaskan. Dan sekarang, di tempat yang paling tidak masuk akal, ia mendengar bahwa ayahnya meninggalkan sesuatu. Bukan untuk direksi. Bukan untuk pengacara. Bukan untuk keluarga besar. Untuk dirinya. Felicia menatap Fajar lama. Lelaki itu berdiri dengan tubuh yang hampir ambruk, tapi tetap menahan diri agar tidak jatuh di depan matanya. Ada sesuatu yang begitu bersih dalam kelelahan itu sampai Felicia merasa malu pada semua kecurigaan yang sempat tumbuh di hatinya. Aku salah sudah curiga sama kamu, katanya pelan. Fajar menggeleng. Tidak. Kamu justru benar untuk curiga pada semua orang. Dunia kamu setelah ayahmu meninggal memang membuat kamu harus seperti itu. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti selimut di malam paling dingin. Untuk beberapa saat, mereka hanya saling menatap. Tidak ada kemewahan. Tidak ada gelar. Tidak ada perbedaan dunia. Hanya dua orang yang sama-sama dipaksa hidup di bawah bayangan masa lalu dipertemukan oleh amanah yang tak selesai. Di luar ruang isolasi terdengar langkah samar. Waktu mereka tidak banyak. Brankas itu di mana? Tanya Felicia. Di kantor cabang lama perusahaan ayahmu. Jawab Fajar cepat. Bangunan pertama yang dulu dipakai sebelum perusahaan sebesar sekarang. Ada ruang arsip lama di lantai 2. Di balik lemari kayu bagian utara. Nomornya sama seperti yang kamu temukan di kertas. Felicia menarik napas dalam. Tempat itu masih ada. Sudah jarang dipakai, tapi belum dijual karena status asetnya masih ditahan dalam sengketa internal. Adrian mungkin merasa tidak perlu mengusiknya karena yakin semua yang berbahaya sudah terkubur. Ternyata tidak. Orang-orang Adrian sudah mulai curiga kamu masih hidup dan belum ada di bawah kendali mereka, kata Fajar. Karena itu kita tidak punya waktu lama. Mereka bisa datang kapan saja. Kalau mereka sadar saya masih pegang kunci ini, saya mungkin tidak sempat keluar dari sini hidup-hidup. Nada suaranya datar saat mengucapkan kemungkinan kematian sendiri. Justru itulah yang membuat hati Felicia seperti disayat. Jangan bicara begitu. Fajar menatapnya tenang. Saya sudah lama siap dengan risikonya. Felicia menggigit bibir. Ia benci kalimat itu. Benci karena terdengar begitu jujur. Benci karena lelaki ini benar-benar sudah memilih jalannya jauh sebelum ia datang ke rumah sakit An-Nur dengan wajah berdebu dan mata pura-pura kosong. Tiba-tiba Felicia sadar, sejak awal Fajar tidak pernah sekadar baik. Ia menjaga, menunggu, melindungi. Semua perhatian kecilnya bukan basa-basi. Ia sedang menjalankan amanah yang dititipkan ayah Felicia bertahun-tahun lalu. Namun yang membuat dada Felicia paling bergetar adalah satu hal lain. Dalam semua yang dilakukan Fajar, tidak ada kesan terpaksa. Ia memang menjaga karena amanah. Tapi kelembutan di caranya menyuapi, ketenangan di suaranya,
dan luka di matanya saat Felicia diseret tadi malam, semua itu tidak lahir dari kewajiban semata. Ada sesuatu yang tumbuh jauh lebih dalam, diam-diam, dan mungkin sama berbahayanya dengan rahasia yang mereka pegang. Felicia melangkah mendekat. Tangannya naik perlahan, nyaris ragu, lalu menyentuh sudut bibir Fajar yang pecah. Fajar sedikit meringis, tapi tidak mundur. "Maaf," bisik Felicia. "Bukan kamu yang harus minta maaf. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan dipukul seperti ini." Fajar menatapnya lama sekali. "Kalau bukan karena kamu, saya mungkin tidak pernah menunaikan amanah itu sampai selesai." Hening turun lagi. Kali ini bukan hening penuh curiga, tapi hening yang berat karena terlalu banyak hal ingin diucapkan, dan tak satu pun punya waktu untuk keluar. Dari lorong terdengar suara orang bicara lebih dekat. Fajar segera memasukkan kembali kunci itu ke balik bajunya. "Dengarkan saya baik-baik," katanya pelan namun tegas. "Besok menjelang subuh, bangsal belakang biasanya paling sepi. Ada satu pintu servis dekat dapur tua. Saya akan buka. Dari sana kita keluar lewat halaman samping. Setelah itu kita langsung ke kantor cabang lama." Kata kita membuat dada Felicia menghangat sesaat. "Kamu ikut?" Fajar seperti hampir tersenyum. "Saya yang pegang kunci." Langkah di luar makin dekat. Untuk pertama kalinya sejak memasuki rumah sakit itu, Felicia tidak merasa sedang berjuang sendirian. Bahaya masih besar. Adrian masih di luar sana. Orang-orang rumah sakit ini masih bisa menjual mereka kapan saja. Tapi kini di tangannya ada arah. Dan di hadapannya ada lelaki yang ternyata telah diikat oleh takdir keluarganya jauh sebelum mereka saling kenal. Saat Fajar hendak membuka pintu, Felicia tiba-tiba memanggilnya. "Fajar." Ia menoleh. Felicia menatapnya dalam-dalam, seolah sedang menyimpan wajah itu ke bagian paling aman dari hatinya. "Aku takut." Untuk pertama kalinya, ia mengakuinya dengan jujur. Fajar diam sejenak, lalu mendekat setengah langkah. "Saya juga," katanya pelan. Tapi kadang yang takut itu justru orang yang paling ingin mempertahankan sesuatu. Setelah mengatakan itu, ia membuka pintu dan keluar seperti bayangan yang harus kembali menyatu dengan lorong gelap. Felicia tetap berdiri di tengah ruang isolasi dengan jantung berdetak keras. Di satu sisi, ia baru saja menemukan jalan menuju bukti yang bisa menjatuhkan Adrian dan membongkar rahasia kematian ayahnya. Di sisi lain, ia baru sadar bahwa lelaki sederhana yang dulu menyuapinya dengan sabar telah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada musuh. Ia telah menjadi tempat yang ingin ia lindungi. Dan itulah ketakutan terbesar yang sesungguhnya. Menjelang subuh, rumah sakit An-Nur terasa seperti tubuh tua yang kelelahan menjaga terlalu banyak rahasia. Lorong-lorongnya sepi, lampunya redup, dan udara dingin merayap sampai ke tulang. Di waktu seperti itulah Fajar datang menepati janjinya. Pintu ruang isolasi terbuka sangat pelan. Felicia yang sejak tadi tidak benar-benar tidur langsung berdiri. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya kini berbeda. Tidak lagi sekadar mata perempuan yang ketakutan. Ada tekad di sana. Ada sesuatu yang telah bangkit setelah malam pengakuan Fajar. "Sekarang," bisik Fajar. Felicia mengangguk. Mereka berjalan cepat menyusuri lorong belakang. Fajar tampak hafal setiap sudut, setiap bunyi lantai yang berderit, setiap pintu yang engselnya bisa mengkhianati. Sesekali ia mengangkat tangan memberi isyarat agar Felicia berhenti, mendengarkan dulu keadaan, lalu kembali bergerak. Di sela cahaya temaram itu, langkah mereka nyaris tak bersuara. Saat melewati dapur tua, Felicia sempat melihat pantulan wajahnya di kaca jendela kusam. Kusut, lelah, dan penuh bekas hari-hari buruk. Tapi anehnya, ia tidak membenci wajah itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya bukan sebagai pewaris kaya yang rusak oleh keadaan, melainkan sebagai seseorang yang sedang berjalan sendiri menuju kebenaran. Pintu servis di ujung dapur dibuka Fajar dengan hati-hati. Udara subuh menerpa wajah mereka. Dingin, basah, bebas. Begitu menginjak halaman samping rumah sakit, Felicia menoleh sejenak ke bangunan kusam itu. Tempat yang nyaris mematahkan akalnya justru menjadi tempat yang mempertemukannya dengan jawaban dan seseorang yang tak pernah ia duga akan menjadi penting. "Jangan lihat belakang terlalu lama," ujar Fajar pelan. Mereka bergerak melewati jalan sempit di samping tembok, lalu keluar ke gang kecil yang nyaris belum terjamah pagi. Fajar sudah menyiapkan motor tua di balik rumpun bambu. Tanpa banyak bicara, ia memberikan helm pada Felicia. Felicia menatap motor itu,
lalu menatap Fajar. Dulu ia terbiasa masuk ke mobil mewah dengan sopir, duduk di jok empuk, dan hanya tahu tujuan tanpa pernah peduli jalan. Kini ia naik ke motor tua bersama lelaki yang hidupnya begitu jauh dari dunianya, namun justru terasa lebih aman daripada semua kemewahan yang pernah dikenalnya. Sepanjang perjalanan menuju kantor cabang lama, langit masih abu-abu. Kota belum sepenuhnya bangun. Sesekali Felicia memegang jaket Fajar saat motor melewati jalan berlubang. Sentuhan sekecil itu membuat dadanya bergetar aneh. Di tengah pelarian, ancaman, dan luka yang belum selesai, ia justru merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Kantor cabang lama berdiri di sudut kawasan bisnis yang mulai ditinggalkan. Bangunannya tidak megah seperti kantor pusat Maheswara Group sekarang. Cat luarnya kusam, beberapa jendelanya tertutup debu, dan papan nama lamanya sudah nyaris pudar. Tapi begitu melihat gedung itu, mata Felicia langsung panas. Di tempat inilah ayahnya dulu memulai semuanya. Bukan dari ruang rapat mewah, bukan dari gedung kaca, tapi dari bangunan sederhana yang dibangun dengan kerja keras, mimpi, dan keberanian. Mereka masuk dari pintu samping. Fajar membawa kunci kecil lain untuk akses gudang lama yang rupanya pernah diberikan oleh salah satu staf setia ayah Felicia jauh sebelumnya. Di dalam, bangunan itu sunyi seperti makam kenangan. Bau kayu tua dan kertas lama memenuhi udara. Langkah mereka bergema pelan di lantai yang dingin. Lantai 2, kata Fajar. Mereka naik tangga sempit. Setiap anak tangga seperti membawa Felicia masuk lebih dalam ke masa lalu ayahnya. Sampai di ruang arsip lama, Fajar langsung menuju sisi utara. Di sana berdiri lemari kayu besar yang tampak biasa saja. Namun saat lemari itu digeser bersama-sama, tampak dinding dengan kotak besi tertanam di baliknya. Brankas. Napas Felicia tercekat. Deretan angka di sobekan kertas yang ia simpan sejak malam itu kini terasa hidup di kepalanya. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan nomor satu persatu. Lalu Fajar mengeluarkan kunci kusam dari balik bajunya dan memasukkannya ke lubang kecil di sisi kanan. Bunyi klik terdengar sangat pelan. Namun bagi Felicia, bunyi itu terasa seperti suara masa lalu yang akhirnya mengizinkan dirinya masuk. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya hanya ada 3 benda. Sebuah flash disk hitam, 1 map coklat tebal, dan sebuah amplop putih dengan tulisan tangan yang begitu dikenal Felicia sampai lututnya hampir lemas. Untuk Felicia. Tulisan itu milik ayahnya. Felicia mengambil amplop itu lebih dulu. Tangannya bergetar hebat sampai kertasnya nyaris terjatuh. Fajar berdiri diam di sampingnya, membiarkan momen itu menjadi milik Felicia seutuhnya. Saat surat dibuka, aroma kertas lama naik tipis. Tulisan tangan ayahnya memenuhi halaman pertama. Tidak rapi seperti dokumen bisnis. Sedikit tergesa. Sedikit miring. Seolah ditulis oleh seseorang yang tahu waktunya sudah tidak banyak. Anakku, kalau surat ini sampai ke tanganmu, berarti keadaan berjalan lebih buruk dari yang aku perkirakan. Maaf karena ayah tidak bisa menjelaskan semuanya langsung. Ada orang di dalam rumah kita sendiri yang sudah tidak bisa lagi ayah percaya. Bila kamu membaca ini, artinya kamu sedang berjalan sendirian di jalan yang berbahaya. Air mata Felicia jatuh sebelum ia sempat membaca baris berikutnya. Ia menutup mulut dengan punggung tangan. Seluruh tubuhnya gemetar. Suara ayahnya seakan hidup lagi di dalam kepalanya, memanggilnya dengan kelembutan yang selama ini hanya tersisa di kenangan. Fajar menunduk, memberi ruang, tapi tetap berdiri cukup dekat bila perempuan itu sewaktu-waktu goyah. Felicia melanjutkan membaca. Ayah tahu kamu keras kepala. Itu yang membuat ayah bangga sekaligus takut. Dunia yang kamu warisi nanti tidak hanya penuh uang, tapi juga penuh orang yang tersenyum sambil menghitung cara menjatuhkanmu. Jangan percaya pada mereka yang datang hanya ketika kamu masih punya nama besar. Percayalah pada orang yang tetap memuliakanmu ketika kamu tidak punya apa-apa. Napas Felicia tersangkut di tenggorokan. Ia menoleh perlahan pada Fajar. Lelaki itu tidak bicara. Tapi dari sorot matanya, Felicia tahu bahwa ia juga pernah membaca sebagian makna amanah ini, meski mungkin tidak pernah menyentuh suratnya langsung. Felicia kembali membaca. Ada satu keluarga yang pernah ayah tolong, tapi sesungguhnya justru ayah yang merasa ditolong karena mereka masih menyimpan kehormatan di saat banyak orang menjual dirinya. Bila suatu hari kamu tersesat, dan hanya keluarga itu yang tersisa untuk menjagamu, jangan ukur mereka dari pakaian atau harta. Ukur mereka dari hati. Air mata Felicia kini tak bisa dibendung lagi. Ia membaca sisa surat dengan pandangan kabur. Di bagian akhir,
Ayahnya menulis tentang kecurigaan pada Adrian, tentang pergerakan aset yang mulai tidak wajar, dan tentang kemungkinan bahwa dirinya sedang diawasi. Ia menulis bahwa bila sesuatu terjadi padanya, maka bukti utama ada di dalam map dan flash disk itu. Dan bila Felicia berhasil sampai sejauh ini, maka ayahnya percaya putrinya jauh lebih kuat daripada yang selama ini dilihat orang. Felicia menurunkan surat itu perlahan. Lututnya tak sanggup lagi menahan. Ia terduduk di lantai depan brankas sambil menangis diam-diam, bukan seperti perempuan kalah, melainkan seperti anak yang akhirnya mendengar suara ayahnya lagi setelah terlalu lama hidup dalam sepi. Fajar jongkok di hadapannya. Tidak menyentuh. Tidak memaksa. Hanya menjaga. Dia percaya kamu, ucap Fajar pelan. Felicia menutup mata. Aku justru hampir tidak percaya siapapun. Itu yang membuat kamu masih hidup sampai sekarang. Beberapa saat kemudian, Felicia mengusap air matanya dan membuka map coklat itu. Di dalamnya ada salinan transaksi, fotokopi pemindahan aset, dokumen cangkang perusahaan, dan beberapa catatan pertemuan dengan tanda tangan yang membuat darah Felicia mendidih. Nama Adrian ada di mana-mana. Bukan sekadar ayah tiri yang mengambil alih perusahaan saat krisis. Adrian terlibat langsung dalam penggelapan aset, manipulasi kepemilikan, dan pengosongan beberapa unit usaha yang sengaja dibuat tampak rugi agar bisa diambil murah oleh pihak yang terafiliasi dengannya. Lalu mereka menyalakan flash disk menggunakan komputer lama di ruang arsip. File pertama berisi rekaman suara. Suara Adrian terdengar jelas. Ia sedang bicara dengan dua orang lain, salah satunya kepala administrasi rumah sakit An-Nur. Mereka membahas kondisi seorang pria yang terlalu banyak tahu, kemungkinan membuat Felicia tampak tidak stabil bila suatu hari diperlukan, dan cara mempercepat pengalihan kewenangan perusahaan bila ahli waris utama dinilai tidak layak. Setiap detik rekaman itu seperti menusuk dada Felicia. Jadi benar. Semua sudah disiapkan. Bukan hanya untuk membunuh ayahnya, tapi juga untuk menghancurkan dirinya kalau perlu. File kedua jauh lebih buruk. Ada rekaman percakapan singkat tentang malam kecelakaan ayahnya. Tidak diucapkan gamblang sebagai pembunuhan, tapi cukup jelas menunjukkan bahwa rem mobil telah dibicarakan sebelumnya, dan hasil akhirnya memang diharapkan tidak menyisakan banyak pertanyaan. Felicia menatap layar komputer dengan tubuh kaku. Ia tidak berteriak, tidak menangis, tidak memukul apapun. Rasa sakit yang terlalu besar kadang justru membuat seseorang diam membatu. Fajar mematikan layar pelan. Ia tahu ada batas di mana manusia perlu diberi ruang sebelum benar-benar pecah. Namun saat itu juga, dari lantai bawah terdengar suara pintu dibuka keras. Keduanya saling menatap. Mereka tidak sendirian lagi. Langkah-langkah cepat menyusul naik ke tangga. Lebih dari 2 orang. Lelaki. Berat. Terburu-buru. Orang Adrian. Bisik Fajar. Felicia buru-buru meraih surat, map, dan flash disk. Jantungnya berdebar liar. Semua bukti kini ada di tangannya, tapi kalau mereka tertangkap di sini, semua akan berakhir sebelum sempat dipakai. Fajar berdiri di depan pintu ruang arsip. Wajahnya menegang. Luka-luka semalam belum sembuh, tapi tubuhnya kembali bersiap menahan badai. Lewat pintu belakang lorong arsip, katanya cepat. Turun lewat tangga servis. Keluar ke halaman samping. Aku tidak akan pergi sendiri. Kamu harus bawa bukti ini. Suara langkah makin dekat. Pintu ruang arsip digedor dari luar. 1 kali. 2 kali. Lalu suara Adrian terdengar samar dari balik lorong. Dingin dan penuh keyakinan. Felicia, keluar baik-baik. Semakin lama kamu sembunyi, semakin buruk semuanya. Darah Felicia mendidih mendengar suara itu. Dulu suara itu terdengar seperti orang dewasa yang ingin melindungi keluarga. Sekarang terdengar seperti ular yang akhirnya melepas kulit sopannya. Aku mau rekam pengakuannya, bisik Felicia tiba-tiba. Fajar menoleh cepat. Felicia sudah mengaktifkan ponsel yang dari awal ia sembunyikan dan baru sempat diisi ulang di komputer tua tadi. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Kalau dia bicara sendiri, habis dia. Pintu digedor lebih keras. Fajar mengangguk singkat. Cepat. Felicia berdiri beberapa langkah dari pintu, menahan napas, lalu berkata lantang dengan suara yang cukup didengar dari luar. Kenapa aku harus percaya padamu? Setelah semua yang kamu lakukan ke ayahku. Di luar mendadak sunyi beberapa detik. Lalu terdengar tawa pendek Adrian. Dingin. Meremehkan. Kamu masih sama seperti ayahmu. Terlalu suka mencari tahu hal yang tidak perlu.
Felicia menatap Fajar. Ponselnya merekam. Jadi benar? Serunya, menahan emosi agar suara tetap jelas. Ayah bukan mati karena kecelakaan. Hening sepersekian detik. Lalu Adrian menjawab, kali ini lebih rendah. Lebih berbahaya. Kalau dia diam dan tidak ikut campur, dia mungkin masih hidup. Kalimat itu menghantam ruang arsip seperti petir. Mata Felicia panas. Tangannya nyaris tak kuat memegang ponsel. Tapi ia tetap berdiri. Dan aku, katanya lagi, kamu mau buat aku terlihat gila seperti pasien-pasien di An-Nur. Kalau itu perlu untuk menyelamatkan perusahaan, ya. Tidak ada lagi ruang ragu. Pengakuan itu sudah lebih dari cukup. Pintu mendadak dihantam dari luar sampai kayunya retak. Fajar langsung menarik Felicia ke pintu belakang kecil di lorong arsip. Mereka berlari menuruni tangga servis yang sempit. Di belakang, suara orang-orang Adrian masuk ke ruang arsip terdengar gaduh. Seseorang berteriak bahwa rekaman dibawa. Seseorang lagi menyuruh kejar. Begitu sampai halaman samping, Felicia dan Fajar hampir berhasil mencapai gerbang kecil. Tetapi dua pria berbadan besar sudah memotong jalan dari sisi parkiran belakang. Fajar mendorong Felicia ke samping. Salah satu pria itu langsung menyerang. Fajar menahan pukulan pertama dengan bahunya, lalu balas mendorong. Tubuhnya jelas belum pulih, tetapi entah dari mana tenaganya muncul lagi. Bukan tenaga marah. Tenaga orang yang sudah memutuskan ada sesuatu yang harus dijaga meski nyawanya sendiri taruhannya. Felicia mundur beberapa langkah. Tangannya menggenggam bukti-bukti itu erat. Ia tahu seharusnya ia lari. Tapi tubuhnya menolak. Kakinya menancap di tanah saat melihat Fajar menerima pukulan demi pukulan hanya untuk memberi ruang padanya. Salah satu pria hampir berhasil merebut tas di tangan Felicia. Dengan sisa keberanian yang tak pernah ia tahu ada dalam dirinya, Felicia menghantamkan siku ke dada pria itu lalu mundur lagi. Ponsel masih merekam dalam saku bajunya. Teriakan polisi mendadak terdengar dari depan gedung. Sirene menyusul sesaat kemudian. Salah satu staf lama ayah Felicia, yang sempat diberi pesan darurat oleh Fajar beberapa jam sebelumnya, rupanya tidak datang sendirian. Ia datang membawa polisi dan dokumen awal yang cukup untuk menindaklanjuti. Keadaan langsung kacau. Orang-orang Adrian panik. Dua pria yang tadi mengepung Fajar berusaha kabur, tapi polisi masuk dari dua arah. Adrian yang tadi masih penuh kendali kini berdiri dengan wajah yang untuk pertama kalinya terlihat kehilangan tanah di bawah kakinya. Felicia menatap laki-laki itu dari kejauhan. Tak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanya luka, muak, dan kehampaan karena ternyata monster yang merenggut ayahnya selama ini tinggal di dalam rumah sendiri. Namun kemenangan itu tak sempat terasa utuh. Di pelataran samping, Fajar terjatuh setelah menerima pukulan benda keras di pelipis. Tubuhnya ambruk ke lantai semen. Darah mengalir tipis di sisi wajahnya. Fajar. Felicia berlari dan berlutut di sampingnya. Semua suara sirene, teriakan, dan langkah kaki polisi seakan menjauh. Yang tersisa hanya wajah Fajar yang pucat, mata yang berusaha tetap terbuka, dan napas yang mulai berat. Felicia menahan kepala Fajar di pangkuannya. Tangannya bergetar hebat, bercampur darah, surat ayahnya kusut di sisi tas, dan map coklat menekan pinggangnya. Semua bukti yang sejak tadi ia kejar mendadak terasa tak berarti bila lelaki ini menutup mata di hadapannya. Fajar memandangnya samar. Di sudut bibirnya yang pecah, ada bayangan senyum yang lemah. Buktinya jangan sampai hilang, bisiknya. Air mata Felicia jatuh ke wajahnya. Diam. Jangan bicara. Namun Fajar tetap menatapnya seperti orang yang tidak takut pada sakit, hanya takut meninggalkan sesuatu belum selesai. Sorot mata itu, Allah, sorot mata itu begitu tenang hingga justru membuat hati Felicia hancur. Di tengah sirene yang meraung dan hujan tipis yang mulai turun lagi seperti malam-malam buruk sebelumnya, Felicia sadar satu hal yang paling menyesakkan. Ia telah berhasil menemukan kebenaran tentang kematian ayahnya. Tapi pada saat yang sama, ia mungkin sedang berada di ambang kehilangan orang yang diam-diam telah menjadi alasan terkuatnya untuk tetap hidup. 3 bulan setelah pagi berdarah di kantor cabang lama itu, nama Felicia Maheswara kembali memenuhi layar berita. Namun kali ini bukan sebagai pewaris muda yang dikabarkan rapuh, bukan pula sebagai perempuan yang sempat menghilang tanpa jejak. Ia muncul sebagai pemimpin sah Maheswara Group, perempuan yang berdiri di depan para pemegang saham dengan suara tenang dan mata yang tak lagi mudah digoyahkan. Kasus Adrian meledak ke publik seperti bendungan yang akhirnya jebol. Rekaman suara,
Dokumen pemindahan aset, pengakuan yang terekam di kantor cabang lama, dan laporan dari beberapa pihak yang selama ini dibungkam, semuanya membuka wajah asli lelaki yang bertahun-tahun bersembunyi di balik jas mahal dan bahasa penuh kepedulian. Media menyebutnya skandal besar. Para investor menyebutnya pengkhianatan tingkat tinggi. Tapi bagi Felicia, semua itu punya nama yang jauh lebih sederhana. Luka. Luka yang merenggut ayahnya. Luka yang hampir menguburnya hidup-hidup di rumah sakit An-Nur. Luka yang membuatnya terlambat memahami siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya menunggu saat untuk menerkam. Felicia mengambil alih perusahaan dengan tangan yang kini jauh lebih dingin dan tegas. Ia membongkar susunan direksi lama. Mengembalikan beberapa aset yang sempat dialihkan. Menutup jalur-jalur gelap yang dipakai untuk menguras perusahaan sedikit demi sedikit. Ia juga membentuk yayasan pemulihan mental untuk pasien terlantar. Dan salah satu tempat pertama yang ia datangi diam-diam adalah rumah sakit An-Nur. Bukan untuk balas dendam. Melainkan untuk memastikan tempat seperti itu tak lagi menjadi kuburan rahasia bagi orang-orang yang dibungkam. Namun di tengah semua kemenangan itu, ada satu ruang di dalam dirinya yang tetap sepi. Ruang itu bernama Fajar. Sejak hari penangkapan Adrian, Felicia hanya sempat melihat Fajar dibawa ke ambulans dalam keadaan tak sadarkan diri. Darah di pelipisnya, bibir pecah, dan tangan yang sempat menggenggam ujung bajunya kini terus kembali dalam tidur dan bangunnya. Ia memang kemudian mendapat kabar bahwa Fajar selamat. Luka di kepalanya butuh waktu pulih, tubuhnya lemah beberapa pekan, tapi nyawanya tertolong. Kabar itu seharusnya cukup membuat Felicia lega. Tapi tidak. Karena setelah pulih, Fajar tidak datang ke kantor. Tidak menghubunginya. Tidak menunggu imbalan. Tidak menagih janji apapun. Ia memilih kembali ke pesantren kecil tempat ia dibesarkan, di pinggir kota, jauh dari gedung kaca, berita bisnis, dan dunia yang kini kembali berada di bawah kuasa Felicia. Keputusan itu membuat hati Felicia terasa aneh. Bila laki-laki lain berada di posisi Fajar, mungkin mereka akan datang dengan daftar kebutuhan, harapan, atau setidaknya keinginan untuk memperbaiki nasib. Tapi Fajar pergi justru saat Felicia punya kuasa penuh untuk mengubah hidupnya dalam semalam. Dan disitulah Felicia sadar bahwa ayahnya memang benar. Ada orang yang tidak bisa diukur dari pakaian atau harta. Ada orang yang bahkan ketika diberi kesempatan menyentuh kemewahan, tetap memilih pulang ke tempat sederhana karena di sanalah hatinya hidup. Sore itu, setelah berhari-hari menatap surat ayahnya sendirian, Felicia akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak memberitahu media, tidak membawa pengawal, tidak datang dengan iring-iringan mobil mewah seperti pemilik perusahaan yang ingin dikagumi. Ia hanya mengenakan pakaian sederhana, membawa satu tas kecil, dan memegang surat ayahnya yang sudah mulai kusut di sudut-sudutnya karena terlalu sering dibuka. Perjalanan ke pesantren terasa lebih panjang daripada biasanya. Bukan karena jaraknya, melainkan karena sepanjang jalan, Felicia sedang berjalan menuju jawaban atas sesuatu yang jauh lebih pribadi daripada perebutan perusahaan. Ia sedang menuju seseorang yang kehadirannya tidak pernah ia minta, tapi kini tak bisa lagi ia abaikan. Pesantren itu kecil. Sangat kecil jika dibandingkan dengan dunia yang biasa dihuni Felicia. Pagar depannya sederhana. Halamannya beralas tanah dan batu. Ada pohon mangga besar di sudut, beberapa sandal tersusun tak rapi di depan serambi, dan suara anak-anak mengaji mengalun dari bangunan utama dengan nada yang polos dan menenangkan. Begitu menginjakkan kaki di sana, dada Felicia mendadak sesak. Tempat ini tidak punya lampu gantung mahal, tidak punya pendingin ruangan, tidak punya marmer mengilap. Tapi entah kenapa, tempat ini terasa lebih hidup daripada rumah mewahnya sendiri. Seorang anak kecil berlari melintas sambil membawa kitab tipis. Seorang santri remaja sedang menjemur sarung. Di sudut serambi, seorang laki-laki duduk membimbing dua anak membaca ayat pendek dengan suara tenang yang sangat dikenalnya. Ia mengenakan baju sederhana, peci hitam, dan sarung yang dilipat rapi. Wajahnya sudah jauh lebih sehat, meski bekas luka tipis di pelipis masih terlihat bila terkena cahaya senja. Ia tidak sedang tampak seperti penyelamat, pahlawan, atau seseorang yang pernah berdiri di pusat rahasia besar. Ia hanya tampak seperti dirinya sendiri. Dan justru itu yang membuat mata Felicia panas seketika. Fajar menoleh seolah merasakan ada tatapan yang tak asing. Begitu melihat Felicia berdiri di ujung halaman, tubuhnya sedikit membeku. Anak-anak kecil di depannya masih sibuk mengulang bacaan, belum sadar bahwa guru mereka baru saja kehilangan kata. Felicia tidak langsung mendekat.
Ia hanya berdiri sambil menggenggam tas kecilnya erat. Untuk pertama kalinya sejak semua bukti terbongkar, sejak Adrian ditangkap, sejak perusahaan kembali ke tangannya, Felicia justru merasa gugup. Bukan di depan pemegang saham. Bukan di depan wartawan. Bukan di depan polisi. Tapi di depan lelaki yang dulu menyuapinya satu sendok demi satu sendok ketika dirinya nyaris hancur. Fajar menepuk pelan bahu dua santri kecil itu dan meminta mereka masuk dulu ke ruang dalam. Setelah anak-anak pergi, barulah ia berdiri penuh. Angin sore bergerak pelan di antara mereka, membawa suara daun dan sisa lantunan mengaji dari surau kecil. "Kamu datang," ucap Fajar lirih. Felicia tersenyum tipis, tapi matanya sudah basah. "Aku harus datang." Fajar menatapnya beberapa detik. Tidak ada keterkejutan besar. Tidak ada sikap canggung yang dibuat-buat. Hanya tatapan tenang seperti dulu, tatapan yang selalu terasa seperti tempat istirahat bagi hati yang terlalu lelah. "Mestinya aku yang menemui kamu," kata Fajar. Felicia menggeleng pelan. "Tidak. Kali ini aku yang harus datang." Mereka duduk di serambi kayu yang sederhana. Tidak ada kopi mahal. Hanya teh hangat dalam gelas biasa yang disuguhkan salah satu santri. Felicia menerima gelas itu dengan dua tangan, dan lagi-lagi hatinya terasa aneh. Betapa semua yang kecil dan sederhana di tempat ini justru terasa lebih jujur daripada kehidupan besarnya selama ini. Beberapa saat mereka hanya diam. Felicia memandang halaman. Fajar memandang langit senja. Akhirnya Felicia membuka tasnya dan mengeluarkan surat ayahnya. "Aku membawanya lagi," katanya. "Surat ini." Fajar menatap amplop yang sudah familiar itu. "Aku membacanya berkali-kali," lanjut Felicia. "Setiap kali aku merasa marah, aku baca lagi. Setiap kali aku merasa ingin membenci semua orang, aku baca lagi. Setiap kali aku duduk di ruang rapat dan melihat orang-orang mulai pura-pura setia, aku ingat satu kalimat dari surat ini." Felicia berhenti sebentar. Ia menoleh pada Fajar. "Percayalah pada orang yang tetap memuliakanmu ketika kamu tidak punya apa-apa." Fajar menunduk. Jemarinya bertaut pelan, seperti sedang menahan sesuatu agar tidak terlalu tampak di wajahnya. Felicia menelan ludah. Bagian ini jauh lebih sulit daripada menghadapi wartawan atau menghadiri sidang. Karena kali ini yang dipertaruhkan bukan nama perusahaan, melainkan isi hatinya sendiri. "Aku sudah merebut kembali semuanya," katanya pelan. "Perusahaan ayahku, aset, nama keluarga, kebenaran tentang kematian beliau. Bahkan rumah yang dulu terasa seperti milikku sekarang sudah kembali penuh dengan orang yang memanggilku Nyonya Muda." Ia tersenyum kecil, tapi senyum itu cepat pudar. "Tapi anehnya, setelah semua kembali ke tanganku, aku justru merasa rumah itu bukan tempat pulang." Fajar diam. Sorot matanya pelan terangkat ke wajah Felicia. Felicia menarik napas panjang. Suaranya mulai bergetar, tapi ia tidak menghentikannya. "Dulu aku kira yang paling berharga dari hidupku adalah warisan. Lalu ketika semua itu hampir dirampas, aku berlari mengejarnya sampai masuk ke tempat paling gelap yang pernah aku kenal. Tapi setelah semua selesai, aku sadar ternyata warisan paling penting dari ayahku bukan perusahaan." Air mata Felicia jatuh, namun kali ini ia tidak buru-buru mengusapnya. Warisan itu adalah kemampuan untuk mengenali hati. Angin sore berembus pelan. Dari dalam surau terdengar suara santri mengulang bacaan dengan ritme lembut. Langit perlahan berubah keemasan, seolah alam pun sedang menahan diri agar momen itu tidak pecah terlalu cepat. Felicia menatap Fajar dalam-dalam. "Dan hati yang paling membuatku merasa aman justru milik lelaki yang dulu menyuapiku ketika aku dianggap gila oleh dunia." Tubuh Fajar tampak menegang sedikit. Bukan karena menolak. Lebih seperti seseorang yang terlalu hati-hati menyentuh kebahagiaan karena takut itu hanya lewat sebentar. "Felicia," suaranya sangat pelan. Namun Felicia menggeleng. Ia belum selesai. "Aku datang ke sini bukan untuk membalas budi," katanya. "Bukan juga karena kasihan. Aku datang karena setelah semua yang terjadi, setelah melihat siapa saja yang pergi saat nama besarku goyah, dan siapa yang tetap tinggal bahkan saat aku cuma perempuan kusut di bangsal rumah sakit, aku tidak bisa lagi bohong pada diriku sendiri." Ia meletakkan surat ayahnya di antara mereka. "Aku tidak ingin pulang ke rumah besar yang dingin itu dengan hati kosong. Aku tidak ingin menjalani semuanya seperti dulu, seolah yang paling penting cuma kekuasaan dan nama. Aku ingin pulang ke tempat yang membuatku ingat bahwa aku ini manusia, bukan sekadar ahli waris." Mata Fajar mulai memerah.
Felicia menggenggam gelas tehnya erat, mencoba menahan gemetar di jari. Dan entah bagaimana, tempat itu selalu mengarah ke kamu. Kalimat itu akhirnya keluar. Sederhana, jujur, telanjang, tanpa hiasan, tanpa topeng. Fajar menutup mata sesaat. Dada lelaki itu naik turun pelan, seperti sedang menahan gelombang yang tak ingin ia tumpahkan sembarangan. Setelah beberapa saat, ia membuka mata lagi dan menatap Felicia dengan sorot yang nyaris membuat perempuan itu menangis lagi. Saya ini cuma orang biasa, ucapnya lirih. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain hidup yang sederhana. Felicia tersenyum melalui air matanya. Itu justru yang tidak pernah aku punya. Hening turun lagi. Namun kali ini heningnya hangat. Tidak menusuk. Tidak menakutkan. Hening yang terasa seperti seseorang baru saja membuka pintu rumah setelah perjalanan panjang. Fajar menunduk, lalu tertawa kecil dengan cara yang sangat tipis, seolah ia sendiri tak percaya hidupnya dibawa sejauh ini. Lalu ia mengangkat wajah dan berkata dengan suara yang pelan, jujur, dan begitu bersih. Dari awal saya menolong karena amanah ayahmu. Tapi lama-lama saya bertahan karena saya takut, kalau saya gagal menjaga kamu, saya akan menyesal seumur hidup. Air mata Felicia jatuh lagi. Kali ini bersama senyum yang utuh. Matahari sore mulai turun di balik pepohonan. Cahaya jingga menimpa serambi, lantai kayu, surat kusut, dan dua hati yang sama-sama pernah patah lalu dipertemukan di tempat paling tidak masuk akal. Felicia menatap halaman pesantren itu sekali lagi. Anak-anak mulai berlarian kecil. Angin membawa aroma tanah dan daun. Jauh dari gedung tinggi dan ruang rapat, hidup terasa sederhana, tapi justru disinilah semuanya terasa lengkap. Pelan sekali, Felicia berkata, kalau kamu mengizinkan, aku ingin belajar pulang ke kehidupan yang seperti ini. Fajar tidak langsung menjawab dengan kata-kata besar. Ia hanya menggeser surat itu pelan, lalu menaruh tangannya di atas lantai kayu di antara mereka. Tidak memaksa. Tidak menarik. Hanya hadir. Felicia melihat tangan itu. Tangan yang kasar. Tangan yang pernah menyuapinya. Tangan yang pernah berdarah saat melindunginya. Tangan yang tak pernah meminta apapun. Lalu Felicia menaruh tangannya di atas tangan itu. Tidak ada musik megah. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada penutup yang dibuat-buat. Hanya senja, serambi pesantren, suara santri mengaji, dan dua manusia yang akhirnya mengerti bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan kemewahan. Kadang ia datang dalam bentuk kesabaran. Dalam bentuk bubur hangat di ruang paling dingin. Dalam bentuk diam yang menjaga. Dalam bentuk luka yang rela ditanggung. Dan pada akhirnya, Felicia mengerti satu hal yang selama ini ia cari kemana-mana. Pulang ternyata bukan soal rumah paling besar. Pulang adalah hati yang tetap memuliakanmu ketika seluruh dunia kehilangan cara untuk melihatmu sebagai manusia. Dan di hadapan Fajar, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Felicia benar-benar merasa pulang.